Halo, selamat sore semuanya. Senang kembali bertemu di layar Zoom. Hari ini kita akan ngobrol tentang relationship or relationship. Ini tema yang sangat menarik dan banyak diminta oleh teman-teman semuanya. Kita akan ngobrol bareng Kakak David dan Kakak Iola. Om David. Oh, jalan. Nah, kegiatan ini disponsori atau dipersembahkan oleh Hidup Ceria. Saya salah satu host dari Hidup Ceria. Hidup Ceria itu sebuah support system online yang kita bikin untuk menginformasikan tentang kelas-kelas kesadaran, bukan cuma hanya access consciousness, kita di sana juga ada, Five Continents Massage and Mas, also Breathworks. Please, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya apa itu access consciousness, apa itu breathwork, please go to www.hidupceria.com. ya, Oke, kita mulai. Dan teman-teman kalau mau bergabung dengan Hidup Ceria, please contact me, Francisca yang cantik. iya. Jadi Makasih. ada dua layanannya Hidup Ceria. Untuk fasilitator kita bisa bantu nyiapin hosting dan kemudian apa Zoom dan kemudian YouTube channelnya dan segala macam yang diperlukan untuk keperluan digital audio video. Dan juga ada layanan untuk Instagram postingan juga, dan untuk praktisi ada layanan untuk promosikan lokasi lokasi tempat praktekmu, karena banyak orang baca web kita dan nanya prakteknya ada di mana dan siapa, di mana kami bisa ketemu dengan orang-orang yang terima layanan BARS. Jadi kalau memang serius mau kembangin akses, mau berkarya, pikirkan salah satu possibility ini ya. Oke, kita mulai. Kakak Yola dan Om David. Kak sopan ya. Silahkan, David. time is yours. Oke, hari ini kita mau bicara tentang relationship dan relationship atau relationship. Yola mau mulai duluan? Boleh sih, Dok. Ya. Silakan. Kalau aku sih ini sharing ya tentang bagaimana aku berelasi dan apa relasi yang sebenarnya. Karena yang suka mungkin bukan kelupaan ya, nggak paham bahwa relasi yang terbaik adalah dengan diri kita dulu. Ya, banyak kan kemarin saya juga lagi fasilitasi beberapa orang, saya tanya relasi seperti apa yang terbaik. Banyakan keluarga, ini itu. Dia melupakan dirinya gitu. Dari situ maka kita sadar bahwa selama ini kita jarang sekali berelasi dengan diri kita. Mungkin judgement lebih banyak kepada diri kita gitu. Nah, kalau misalnya kita masih terus belum menyadari bahwa relasi terbaik adalah kepada diri kita, ya kita lihat juga nanti, maka kita pun akan sulit berelasi dengan yang di luar diri kita. Karena yang di dalam itu sebetulnya yang terpenting, karena kayak menarik energinya itu. Jadi jangan disalahin kalau nanti banyak sekali drama di luar, karena sesungguhnya kita belum beres dengan diri kita. Itu sih, Dok, yang aku pahamin ya. Karena setelah belajar tentang relasi, kita lebih sehat, lebih fun. Karena dulu saya tuh sakit, dada saya tuh sakit karena saya merasa ya udahlah, aku aja yang sakit, aku aja yang menderita gitu. Nah, itu sangat mengganggu sekali buat saya. Akses itu mengajarkan kita yang utama adalah berelasi dengan diri kita sendiri. Itu sih, Dok, dari aku. Ya, jadi udah lama sering mengaktifkan elemen kelima dan akhirnya clearing elemen kelima baru ketahuan kemarin, dan akhirnya kita bisa beres-beres tentang bagaimana kita selalu berkorban karena kita gagal mencapai sesuatu ya. Ya, jadi memang unik ya, relation ini memang unik karena kita selalu menciptakan komunian ke dalam bisnis, tapi tidak komunian ke dalam diri sendiri, dan selalu menciptakan relasi yang karakternya itu malah kebalik kalau aku bilang. Jadi kita sama body, jiwa sama body ini sudah di satu tempat yang sama, di satu struktur yang sama. Malah kita membiasakan diri menciptakan relasi, padahal dengan diri sendiri itu komunian lebih dalam dibanding relation.
Relation itu artinya jarak di antara kedua titik, jarak di antara dua titik. Jadi relay ini cocok untuk kamu ke bisnis, kamu ke partner, kamu ke kerjaan, itu cocok. Kamu ke anakmu, itu cocok. Semua pasti akan dimulai dari relationship dulu. Nanti berlanjut jadi relationship atau berkembang jadi creationship. Ini betul-betul yang kita selalu bertanya, kenapa ya hampir semua orang mulai dari relationship dan selalu berakhir di relationship? Karena kita tidak pernah belajar untuk menyambungkan atau menciptakan jembatan di antara kedua kubu. Jadi pada saat kita belajar kenal diri sendiri, karena kamu dan badanmu ada di tempat yang sama dan merupakan satu mikroorganisme besar, kita tuh mesti maju sedikit berbeda. Mulai dari relationship, karena kamu dan dirimu belum saling kenal, dan maju ke communionship. Jadi dari relay, dua tempat yang berbeda, maju menjadi satu kesatuan yang bergerak bersama. Nah, ketika kamu sudah mulai mengenal dirimu dan mulai menyatu dengan dirimu, maka kamu akan mulai menciptakan banyak cinta, gratitude, bersyukur, dan itu loh yang kamu akan sharing ke dunia luar. Kalau kamu nggak pernah kenal namanya mencintai dan dicintai oleh dirimu sendiri, kalau kamu nggak kenal yang namanya honor ke diri sendiri dan dihargai oleh diri sendiri, kalau kamu nggak kenal yang namanya trust ke diri sendiri dan belajar trust ke diri sendiri, ini 5 elemen intimacy nggak akan pernah terbentuk keluar. Kamu akan selalu dengan praduga, selalu dengan asumsi, selalu dengan ragu-ragu, selalu dengan judgment dan segala macamnya. Makanya pertanyaannya, apakah kalian sadar kalian sudah menciptakan relationship dan kemudian arahnya mau dibawa kemana? Kalau ke diri sendiri, maju dari relationship, maju ke companionship, tapi kalau keluar, kita dari relationship, maju ke creationship. Nah, kenapa dibilang creationship? Ya, sadar nggak bahwa kalian dengan pacarmu atau suami istri itu badannya beda, otaknya beda, budayanya mungkin beda banget. Kalau kamu nikah dengan orang luar atau kamu nikah dengan beda suku yang frontal, jadi misalnya kayak Chinese sama Batak tuh mirip, sama-sama gaya bahasanya bentak-bentak. Tapi kalau Batak sama Sunda, nah itu lucu. Nanti kalau Batak sama Jawa, wah itu lucu. Padang sama Jawa, wah itu lucu. Karena satu gayanya dor, kayak satu gayanya lemah lembut. Jadi pasti ngomong aja sudah salah paham itu, Bang. Nah, selama kalian membina hubungan itu, apakah kalian menciptakan trust, honor, allowance, gratitude, and vulnerability? Atau selama kalian bersama, kalian tuh nggak pernah menciptakan 5 elemen ini, kalian menciptakan judgment, competitions, story, form and structures, dan exclusion. Seru kalau udah masuk exclusion karena biasanya berakhir cerai. Ya udah, terserah kamu, mau kayak gimana, karep-karepmu. Nah, itu exclusion sudah. Jadi pada saat kita nggak sadar, kita tuh sering bawa relasi kita maju ke kehancuran oleh pilihan dan oleh kemauan kita sendiri karena kita nggak ngerti how to nurture our relationship. Ada banyak orang bilang deep talk. Ya emang betul deep talk. Tapi deep talknya ngomongin apa? Karena ada banyak deep talk ke diri sendiri pun ngomongin yang di luar. Kayak beberapa saat yang lalu aku pernah memfasilitasi salah satu praktisi di mana deep talk-nya selalu ngomongin orang luar. Jadi dia nggak mau lihat dirinya sendiri kalau ada pembanding dari luar. Dia baru bisa lihat dirinya sendiri kalau ada pembanding dari luar. Dirinya seakan-akan kayak di-exclude. Kayak nggak kelihatan. Nah, itu nanti akan terjadi bila kita juga nggak memahami diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika kamu ngomong deep talk, kalian ini bina 5 poin ini nggak? Bina trust nggak? Bina trust tuh gini, aku terbuka. Terus gara-gara aku terbuka, terus kamu jadi marah-marah, terus nuduh-nuduh, terus ngamuk-ngamuk gak jelas.
Kira-kira besok aku bersedia terbuka lagi nggak? Enggak kan? Sebagaimana yang namanya support system untuk 5 element intimacy. Karena ada banyak kayak kayak tadi siang aku lihat TikTok ada cowok yang terpesona lihat cewek yang pakai baju seksi, dia lagi makan sama ceweknya, dan kemudian sampai 7 kali salah kayaknya. Mau nyendok pakai batang sendok, terus sama ceweknya diketawain, terus dia sadar, oh iya salah, terus sendoknya dibalik, nyendok tapi tidak masuk gelas, terus dia nyadar, oh iya salah, terus habis itu dia ngambil sedotan, sedotannya malah dikesendokin. Jadi itu berkali-kali ngeheng dan apa ya nggak fokus karena ada cewek cantik lewat. Dan ceweknya pacarnya kira-kira ngelakuinnya apa? Kalau kamu punya 5 element of intimacy, kamu nggak akan ngamuk. Tapi kalau kamu nggak punya trust and 5 element of intimacy, lihat cowokmu terpesona lihat perempuan, kamu pasti ngamuknya luar biasa. Dan cewek ini responnya ketawa ngeliatin cowoknya kayak begitu. Dan bener-bener ketawa. Dan mereka berdua hanyut dalam tertawa bersama-sama. Masalahnya apa? Emang kalau cuma lihat doang dan terpesona, itu langsung salah? Enggak kan? Dan kadang-kadang cewek juga lihat cowok ganteng langsung, wah terpesona. Emang langsung selingkuh, langsung salah? Enggak kan? Lah itu respons normal kok. Iya kan? Pertanyaannya, do you trust yourself and do you trust them? Karena biasanya kita mulai dengan pacaran tuh nggak percaya. Kita selalu judging duluan. Kan dia kalau ada gini-gini selalu, mana ada kucing dikasih ikan nggak diambil. Ngerti kan? Judgment kita kan laki-laki kayak kucing yang kalau ada ikan pasti ditangkap. Berarti kamu pacaran sudah mulai dengan kesimpulan bahwa laki-lakimu adalah tahanan. Bukan, laki-lakimu adalah penjahat. Ya kan? Dan karena kamu sudah berkesimpulan laki-lakimu adalah penjahat, energimu mendorong mereka untuk jadi penjahat, dan kemudian dia jadi penjahat beneran, terus kamu marah. Your point of view create your reality. Loh, kok marah? Makanya pada saat kita relationship, seringkali kita nggak sadar, terus kita tetap masuk ke relationship tanpa kita sadari. Kenapa? Karena setiap hari kita pupuk relasi ini dengan judgment. Judgment, kalau dia nggak bisa berubah, judgment, kalau dia di luar nakal, judgment, kalau dia di luar tanpa diriku dia nggak bisa setia, judgment, kalau dia begini dan begitu, dan tidak pernah membina sebuah kepercayaan. Nah, ini nih banyak. Dan ini tuh kalau kita terima layanan marital ataupun curhat ataupun teman curhat, ini tuh kasus sehari-hari. Kenapa? Karena your point of view create reality. Begitu kita udah nuduh dia, begitu kita sudah berasumsi, artinya kamu yang support energetically, bensin-bensinnya, semua energinya untuk dia doing apapun yang kamu pikirkan. Walaupun di otaknya sebelah, nggak ada pikiran sama sekali. Makanya kenapa pada saat kita nyadar, oh iya, aku mau create a relationship. Oke, start dari suka, start dari nyaman, start dari keputusan bersama-sama untuk yuk kita melangkah ke depan. Nah, setelah melangkah nih mau ngapain? Jiwit-jiwitan, gebuk-gebukan, ketawa-ketawa, atau ngapa-ngapain? Karena rata-rata masuknya justru perfeksionisme satu sama yang lain. Nyadar nggak? Aku harus tampil sempurna untuk pasanganku. Padahal pasanganmu minta kamu sempurna, enggak. Dan semua pasangannya awet rajet, pasangan yang nge-goofy bersama-sama. Ngerti nggak? Ngerti nge-goofy nggak? Banyol-banyolan, bloon-bloonan, happy-happy, saling menertawakan kelucuannya masing-masing. Jadi kalau diri sendiri lucu, ketawa berdua. Kalau dia lucu, kita ketawa berdua. Kalau aku yang lucu, kita ketawa berdua juga. Nggak ada marah-marahan, nggak ada judgment-judgmentan, selalu berakhir dengan hahaha dan kita happy-happy.
Nah, pertanyaannya, selama kalian bikin relationship, apakah kalian berusaha menciptakan relationship yang sempurna? Artinya, kalian sudah klaim relasiku cacat. Ayo. Karena tidak ada relasi yang sempurna loh. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada relasi yang sempurna. Yang ada hanyalah apakah relation ini mau dibawa ke creationship. I'm aware, you aware, kita mau kemana, yuk sama-sama. Dan bagaimana caranya? Wujudkan latihan 5 element of intimacy. Ngobrol, nge-goofy bersama. Ada problem, diajak ngobrol bersama. Belajar untuk giving attention pada saat diminta. Dan bukan kabur, dan bukan forcing attention. Ngerti forcing attention nggak? Mas, aku mau ngobrol. Ya, aku repot. Nanti begitu ngamuk, dia dengar. Artinya, kamu belajar untuk cari perhatian, minta perhatian dengan cara marah. Sekali, 2 kali, 3 kali, maka gaya bahasa cintamu berubah. Marah sama dengan sayang. Nah, lo. Boleh dijelasin lagi nggak, Dok? Kayaknya ada yang kena nih, kayaknya. Jadi gini, kan kita tuh kan ngobrol ya. 2 insan yang berbeda nih ngobrol. Sis, aku mau ngobrol gitu. Yes. Terus kita tuh nggak nyiapin waktu. Permintaan yang nice itu nggak direspon. Ya, nanti ya, gini ya, gini ya. Jadi bukan menunda dan menghindar itu beda. Menunda itu, aku sibuk, 2 jam lagi bisa nggak? Oke. Menunda, nanti ya, aku repot. Ini nggak jauh berbeda dengan kelas talk to identity business hour. Jangan pernah bilang nanti sama entitas, paham ya? Yes. Karena nanti itu bawa masalah. Jadi kalau nanti kalau kamu bilang sama pasanganmu atau sama anakmu, bentar, mama sibuk, 1 jam lagi ya, pasang alarmmu 1 jam lagi, kamu yang mesti datang ke dia. Nah, seringkali kita tuh minta waktu baik-baik, berakhir gagal. Dan kemudian masalah muncul, berakhir bisa. Jadi pas kamu muring-muring, kamu marah-marah, terjadilah sebuah conversation. Entah conversation baik, marah-marah, omel-omelan, senggreng-senggrengan, pokoknya kamu dapat perhatian di antara dia. Nah, itu gimana? Sekali, 2 kali, 3 kali, maka bahasa cintamu akan berubah, berantem sama dengan sayang. Masalahnya, Dok, masalahnya. Kalau nggak sampai ngamuk, nggak dikerjain dong. Gimana dong? Lah itu dia. Jadi jangan-jangan selama ini sudah berubah caranya dia menerima perhatian dan meminta perhatian, sehingga diterjemahkan marah dulu, baru aku respon. Nah, mengubahnya gimana, Dok? Ngobrol ya? Ngobrol baik-baik. Dan akui kesalahanmu kalau kamu nggak, atau kalian berdua ada yang nggak receiving, atau ada yang nggak dengar pada saat one of you minta perhatian. Oke, sip. Jelas ya. Karena ini basic functionnya kids sebetulnya. Jadi kalau anak kecil sudah minta perhatian, terus kamu nggak respon, terus akhirnya kamu responding pada saat dia jatuhin kaca, atau jatuhin piring, atau makan belepotan, atau ngerusak rumah, nyoret-nyoret, atau berantakin segala macam, dia akan berpikir dengan caranya dia, oh, mama baru perhatiin aku kalau rumahnya tak acak-acak. Jadi akhirnya gaya bahasa cinta anak ke mamanya adalah ngacak-ngacak rumah. Makanya lihat deh anaknya, begitu ngacak-ngacak mukanya happy. Soalnya dia tahu ini cara yang efektif untuk ambil perhatian orang tuanya dan minta perhatian orang tuanya. Jadi akhirnya gaya bahasanya adalah ngacak-ngacak rumah. Dok, barusan ke pop up. Selingkuh itu salah satu cara cari perhatian, kah? Yes. Dan salah satu cara menggantikan energi yang hilang.
Dan kalau bukan dua itu artinya ada energi yang muncul dari kehidupan yang berbeda yang nggak selesai, yang minta diselesaikan. Jadi ada hubungannya dengan past life kah? Bisa dibilang begitu, tapi Akses nggak pernah mau bahas past life. Akses cuman selalu buang semua kemungkinan yang datang dari siapapun, manapun, kapanpun, timeline apapun yang bikin kita kehilangan choice. Tapi Jadi itu kalau dimungkinkan ya, dimungkinkan Apa? terjadi. Tapi itu dimungkinkan terjadi. Yes, dan karakternya biasanya bukan romance, tapi karakternya biasanya bunuh-bunuhan. Maksudnya dok? Is my turn to kill you atau is your turn to kill me? Jadi aku yang cari masalah buat kamu atau kamu cari masalah buat aku biasanya. Karena mereka sudah menikah sebenarnya. Dulu. Iya, maksud aku kan masalah ini kan udah punya pasangan masing-masing. Yes. Jadi dengan membawa masalah baru. Yes. Wah, Yes. menarik nih. Ada pertanyaan kah teman-teman? Punya enggak? Yola mau nambahin enggak? Biar aku bisa ngunyah maksudnya. Ini ada Mau. seru-seru. Jadi gini, bukan kebetulan ya, bahwa pada saat kita merubah cara pandang kita atau kita meng-clearing, kata Siska bilang ada suami selingkuh atau apa, kita clearing, mungkin kita juga punya peran di situ gitu. Jadi kalau saya bilang lebih kepada kamu masuk ke dalam dirimu, beresin relasi kamu, setelah itu kamu rubah cara pandang kamu terhadap pasangan kamu, setelah itu lama-lama dia akan berubah. Karena ada waktu itu klien saya pun datang, saya tahu dia berhubungan dengan relasi, terus dia minta difasilitasi, terus saya tahu, tapi saya hanya bertanya apa yang kamu perlu di sini. Terus dia tanya relasi. Dah, itu udah terlanjur kan dok. Setelah itu coba kamu rubah, kamu clearing dulu cara pandang dia. Setelah itu dia rubah. Dan itu nggak lama, suaminya pun berubah gitu loh dok. Jadi itu. Jadi mungkin ini menarik ya buat kita coba kalau misalnya kita udah mangkel, jengkel dan lain-lain, clearing-clearing semuanya. Setelah itu rubah cara pandangnya. Rajin aja. Dan itu lama-lama akan kembali gitu loh. Karena tanpa kita sadar kita punya peran. Mereka seperti itu gitu loh sis. Yes, betul Ci. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita yang undang. Yes. Yes. So questions apa yang aku undang di sini? Nah, Ci, Yes. ada pertanyaan nih. Masih Dan tentang berapa banyak elemen kelima yang kamu pergunakan untuk milih pasangan, cari gara-gara sama pasangan, dan mempersiapkan pasangan untuk nyiksa kamu? Nah, loh. Oke, Dok, nih ada pertanyaan menarik nih. Gimana caranya bangun 5 elements of intimacy kalau pasangan kita sudah pernah berselingkuh berulang? Yang pertama, Oke. jangan pernah berubah karena kamu minta dia berubah. Yang kedua, jangan belajar akses karena kamu mengubah suamimu atau pacarmu. Lebih baik tidak usah. Ya. Yang ketiga, kalian berdua masih punya keinginan yang sama untuk menciptakan bahtera atau sudah hilang total. Oke, tanya aja mau cerai apa enggak. Kalau udah sama-sama berdua bilang, ya cerai, ya sudah, nggak usah ngapa-ngapain, bikin yang baru. Karena sudah di end artinya. Tapi kalau kalian berdua sama-sama mau, ayo belajar. Caranya adalah berhenti judging orang lain, nggak usah maksa suamimu berubah, ajak kedua belah pihak untuk belajar sama-sama bagaimana caranya kita mengaplikasikan 5 element of intimacy dan bagaimana caranya aku merubah sudut pandangku ke kamu. Yang dulu so handsome, so beautiful, so unyu-unyu, so menggemaskan, and I love you, sekarang I hate you, menggemaskan, nyebelin segala macamnya. Karena artinya dari kalian pacaran sampai relasi yang sekarang, kamu numpuk judgement dan kamu nggak bisa buang. Jadi akhirnya gaya pacaran kalian bukan based on creation, but based on lies and judgment. Dan pasti isinya asumsi, dan asumsi, which is the big five. Ya, presumptive reality, need of reactive reality, need of reactive response system, dan kemudian artificial intelligence actualizers yang membuat ini looping, dan kemudian terakhir adalah savior of mankind. Kamu pacaran karena kamu mau nyelamatin dia, kamu pacaran karena kamu nolong dia, dan kalau pacaranmu gagal, kamu yang harus bunuh diri.
Jadi akhirnya kalian menciptakan siksa sama-sama. Nah, berapa banyak dari kita yang nggak pernah belajar bagaimana caranya berhenti judgement, berhenti nuduh, merubah cara pandang kita sendiri. Itu diajarin di kelas Tenki, Foundation, Distractor Implant, PSJR. Jadi material foundation semua. Kalau kamu bisa dalemin area situ, kita bisa latihan, kita bisa self clearing sampai kamu lihat suamimu rasanya nggak pengen diroek-roek sama ditusuk-tusuk. Nah, biasanya sih akar cinta sudah akan mulai bisa sehat lagi, ya. Tapi kalau kamu lihat dia rasanya pengen ngeruek-ngeruek, pengen disoek-soek, pengen dicuit-cuit, pengen ditendang, pengen diusir, berarti PR-mu belum selesai. Mangkelmu masih ada, marahmu masih ada, judgementmu masih ada, rubah milikmu dulu. Kamu nggak bisa merubah dia, kamu nggak punya kuasa terhadap dia, karena badan dia adalah bukan badanmu. Jadi, karena kita kenal ada quantum entanglement, semuanya saling berhubungan dan judgment perlu dua orang untuk stay exist, maka kamu yang pimpin dirimu untuk lepaskan judgmentmu. Dari dirimu lepas, dia akan lepas, possibility untuk berubah akan muncul. Kalau kalian berdua sama-sama praktisi, caranya gampang. Please swap sama dia, perdalam materi foundation, dan komitmen. Setiap kali berakhir dengan RQ, dan RQ-nya ada keselnya, ya, RQ itu normal. Nggak mungkin kalian nggak RQ-ing. RQ itu normal, karena kamu dua mind yang berbeda. Karena kadang-kadang pengen keju, enggak, pengen coklat, pengen keju, pengen coklat. Terus akhirnya kamu berantem gara-gara keju coklat, bars. Ya, tapi kalau pengen keju, pengen coklat, ya udah paruan ya bagi dua. Kalian nemu jalan keluarnya yang enak, nggak perlu bars. Ngerti ya? Kalau kamu bisa nemuin jalan tengah, kamu bisa uh, tidak mengalahkan dan tidak memenangkan siapapun, bisa in the same level, kalian nggak perlu bars. Tapi kalau kamu nggak bisa temuin ini dan berakhir, ya wes karepmu, nah, bars. Ya, karena ya wes karepmu itu sudah kompetisi. Oke, Nah, keren dok. Nah, pop up juga dok di aku berapa banyak point of view kita yang kita punya tentang suami itu sendiri, kan banyak juga yang bilang cowok itu pasti akan selingkuh. Nah, please check inside your ya, point of view. karena kalau kamu ada belief itu, maka kamu yang ngedorong dia selingkuh loh. Yes. Yes. Oke, Yolanda, ayo. Ya, ini sih pengalaman pribadi ya dok ya, sharing aja. Saya juga punya relasi yang dulunya benar-benar ngajarin saya untuk interesting point of view gitu kan. Sampai satu titik di mana akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Nggak masalah, karena saya udah punya kesadaran dan dia punya kesadaran gitu. Dan sekarang pun kita baik-baik aja, karena kita masih ada anak. Kita bisa komunikasi, kita bisa saling ngobrol apa yang kita perlukan, dan kalau kita judgement sedikit apapun, relasi kayak atau apapun itu, maka money pun otomatis akan mempengaruhi gitu loh dok. Yes, Ya dia kan? akan go Dari down situ, nanti. ya dari situ malah kita jadi kayak saudara gitu. Kalau saya minta sesuatu juga dikasih, kalau saya bertanya juga dijawab gitu. Jadi kayak saling kerjasama. Bahkan kayak kalau misalnya saya mau keluar kota gitu, dia cek semua mobil saya udah siap atau belum, udah ready atau belum, sehat atau belum. Itu dilakukan gitu. Karena ujung-ujungnya kita dulu yang merubah cara pandangnya, maka yang di depan kita itu akan berubah otomatis karena akses pun mengajarkan ke kita dulu, fasilitasi kita dulu gitu loh. Itu yang benar-benar buat saya mempermudah kita untuk ke siapa aja berelasi, karena kalau kita belum selesai dengan masa lalu terus kita ganti orang, ya kita looping di situ aja, cuman ganti casing aja gitu kan. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan langsung selesai gitu, enggak, coba gali dulu. Setelah digali, kita sadarin, kita boleh memilih selesai atau memilih berjalan, tapi kita tahu itu semua dengan kesadaran. Itu sih dok yang aku bisa sharing, karena saya pelakunya dan saya dengan mudah keluar dari penjara itu, dan sekarang saya bebas kemana aja gitu. Dan Ya, keren banget Ci.
Aku tahu banget ceritanya Ciolanda mengenai perjalanan pernikahannya dan keren sekarang mereka bisa receiving and then give iya Ciolanda yang ngasih bars ke mantan dan Ya, ya. Bahkan saya nggak ada point of view apapun karena dia ada pain dan saya akhirnya yang ada kindness ya. Ya udah ya, gitu. Ini juga bagian dari semesta. Buat saya nggak ada judgement apapun gitu. Di situ malah lebih buat saya lebih apa ya? Selain saya belajar, saya juga melihat bahwa oh seperti ini ya caranya, cara kita memandang itu merubah segalanya gitu. Bahkan anak-anak pun tumbuh dengan normal, mereka berprestasi dengan baik. Bahkan ada pertanyaan, kok bisa sih ya, lo kan ibaratnya keluarganya berantakan, tapi kok anak-anak baik-baik aja. Saya bilang tergantung bagaimana saya memberikan apa namanya cara pandang ke anak-anak gitu kan nggak harus sama gitu. Itu sih yang terjadi. ya keren banget Ci. Aku banyak belajar sih dari Ciolanda. Itu kalau aku yang digituin, wah udah tak santet kali itu orang. Dan Tapi semua keinginan untuk blame, shame, regret, and guilt dan semua hate, rage, and fury, apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, bad, prop, all nations, best, prophets, and beyond. Seringkali kita ambil shortcut, ganti casing, not works. Seringkali. Tapi apakah casing yang salah? No, you create your reality loh. Kalau kamu nggak works, artinya entah gayamu, entah bahasamu, entah mentalmu, entah attitude-mu, entah apapun kamu yang nggak works. Makanya pada saat kita bersedia untuk introspeksi diri, kadang-kadang kayak kemarin tuh kejadiannya. Satu pragmatik, satu kolerik. Terus koleriknya pengen pragmatiknya dirubah jadi kolerik. Mana mungkin? Itu kayak anjing suruh, meong, terus kucingnya suruh, gitu. Gak bisa. Gak bisa. Satu-satunya cara adalah menyadari bahwa, oh, kalau dia nempel-nempel, itu sayang. Oh, kalau dijilat-jilat, itu sayang. Nggak ada cara lain. Jadi bagaimana bila kita belajar gaya bahasanya dia? Dan bagaimana bila kita terbuka dan belajar gaya bahasa kita kayak gimana, gaya bahasa dia seperti apa, dan bagaimana cara aku menjembatani kedua hal ini? Karena gaya bahasa cowok sayang, nggak selalu sama dengan gaya bahasa cewek sayang. Nggak usah jauh-jauh deh. Cika, kamu kalau lagi sayang sama orang, kamu ngapain? Ngomong atau kasih kado? Atau sentuh? bikinin kue. Kamu kalau suka sama orang, kalau kamu sayang sama orang, gaya bahasamu ngomong, aku suka kamu, aku sayang kamu, aku kangen kamu, kasih hadiah, atau sentuh. Sentuh itu berarti kangen peluk. Cika masih mute. Lah, langsung nge-freeze dia. Dia ngehengok. Wakili dok. Cika masih di mute. Yang lain siap-siap ya, random. Halo, siap-siap. Cika. Oh, kayaknya Yang sinyalnya yang dok. nggak on cam pasti kutanya. Unmute dulu Cika. Johannes tuh dok, Johannes. On cam dia, aman. Yang nggak on cam yang kita cari. Sambil menunggu Cika mungkin yang lain dulu dok. Agatha. Ini absen handphonenya doang atau orangnya lagi di dapur? Ayo. Agatha lagi makan. Sorry Nah, dok, aku baru buka kulkas kok dokter tahu sih. tahu. Lagi Ayo, cari bahasa cemilan. cintamu apa? Bahasa cintamu apa? Kalau kamu suka sama orang, kamu cenderung ngomong, cenderung sentuh, atau cenderung ngasih sesuatu? Ngasih sesuatu lah ya. Oke, kita cari yang lain. Salsabila, Siva. Ya dok. Ayo, bahasa cintamu apa? Kalau kamu suka sama orang, kamu ngungkapin sayang sama orang,
Kamu ngomong, kamu sentuh, atau kamu ngasih sesuatu. Lebih ke acts of service sih, Dok. Jadi pelayanan, Iya. ngeladenin. Yap. Oke. Aku perlu yang maco. Leslie. Ya, Dok. Gaya bahasa cintamu apa? Quality time, Dok. Berarti ngobrol. Mm-mm. Nah, ini udah cewek aja udah beda-beda semua loh. Siapa lagi ya yang so feminim? Caroline dok. Caroline. Mana Perhatian, Caroline? Dok. Perhatian. Berarti maksudnya act of service. Iya, Ngeladeni. ini dia. Oke. Amalia? Lebih ke sentuhan kayaknya. Nah, dia beda nih sentuhan nih. Yang cowok nggak ada lagi loh. Ya udah, terpaksa aku tanya semua. Johannes, kayak bahasa cintamu apa? Kindness. Duh, gimana caranya kamu nunjukin kindness ke pasanganmu? Ngomong, sentuh, ngeladenin, atau kasih hadiah? Service. Ngeladenin. Oke, berarti ada yang match nih. Adit? Act of service, Dok. Act of service. Oke. Samuel? Ngasih sesuatu, Dok. Nah, kebayang nggak kalau Amalia dipasangin sama Samuel? Berantem terus nih pasti mereka berdua. Satu ngasih sesuatu, ngomong cinta, satu lagi sentuh ngomong cinta, dan dua-duanya saling nggak paham kalau itu adalah gaya bahasanya masing-masing. Makanya ketika kita punya badan yang berbeda, pasangan, kita tuh mesti belajar gaya bahasanya dia tuh apa sih? Karena mungkin gaya bahasamu A, gaya bahasanya dia B, tapi tujuannya sama, maksudnya sama. Ini seringkali yang agak sulit diterima sama laki-laki dan perempuan, karena satu benar-benar ada yang totally rasa, dan satu ada yang benar-benar totally logic. Jadi kalau ada di sudut yang totally berseberangan, ini biasanya lucu banget biasanya. Satu pengen ngomong, pengen curhat, satu semua omongan dianggap serius, harus dicarikan jalan keluar. Jadi ini berantem terus nanti jadinya. Dan ada yang kayak begitu. Makanya pada saat kalian create a relationship, relaymu nih jadi enggak? Karena relay adalah jarak di antara dua distance. Jarak di antara tubuh pria dan tubuh wanita. Dua pikiran pria dan pikiran wanita. Terus untuk menjembatani dua ini, kalian bikin apa creationship-nya? Bikin jembatan trust nggak? Bikin jembatan vulnerability nggak? Bikin jembatan gratitude nggak? Bikin jembatan honor nggak? Karena seringkali ini nggak dibikin jembatannya, terus berharap sudah nempel. Berharap sudah nyatu. Berharap sudah nyambung. Makanya kalau kita lihat, mungkin kayaknya dulu ada pernah game-game yang suamimu sukanya warnanya apa? Terus istrinya yang jawab. Terus suaminya jawab benar salah. Pernah lihat nggak? Ada yang sinkron banget dan ada yang nggak sinkron banget kan? Ada yang ternyata dia nggak kenal sama sekali sama suaminya sendiri. Itu vulnerability. Berani nggak kamu terbuka sama pasanganmu dan sejujur-jujurnya dengan pasanganmu? Ya ini kamu asli-aslinya, sak ngocol-ngocolnya, sak ngelawak-ngelawaknya, ya ini aslinya kamu. Karena biasanya kamu berusaha untuk tampil perfect, sempurna, terganteng dan tercantik demi dia. Tapi itu selalu jadi masalah. Kebayang ya? Seberapa banyak dari kita yang terjebak dalam relationship dan nggak sadar itu relationship, dan terus memaksakan pilih orang-orang yang shit agar kita puas disakiti. Dan semua pilihan yang berdasarkan elemen kelima, the savior of mankind, apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, both, all, and shorts, boys, prophets, and beyonds. Kalau kamu udah punya pacar, atau kamu udah punya suami atau istri, selalu tanya di antara kalian, berapa banyak Big Five yang kalian ciptakan dalam hubungan ini? Dan rajin clearing.
Dan kalau belum punya pasangan, mau cari pacar, selalu tanya, apakah aku tertarik karena Big Five yang ada di sini? Jangan-jangan kamu naksir dia gara-gara dia itu ada sesuatu yang harus kamu tolong, harus kamu healing, atau harus kamu sembuhkan, sehingga kamu bukan bikin creationship akhirnya, tapi akan bikin relationship pada akhirnya. Karena kadang-kadang kita tertarik dengan yang bermasalah justru. Makanya tiap kali kita tertarik sama orang, kita tanya ke diri sendiri, apakah tertarik ini based on five element, based on the big five. Elemen kelima dari big five, relationship. Dokter. Ya. Tadi dokter ngomong berapa banyak aku memilih, aku sebenarnya minta disakitin. Nah, itu yang kadang nggak kepikir. Iya, karena kalau kamu benar-benar memilih orang yang nurturing, dari awal kan kamu menempatkan nilai nurturing di dalam pilihanmu. Tapi kan banyak orang selalu berpikiran, aku bisa rubah dia. Berarti kamu udah siap disakitin dong. Jadi sebenarnya sakit itu juga pilihan ya, pilihan kita. Iya. Ke pop up lagi dok, akan apa hubungannya dengan film-film yang kita sering tonton, yang Your point of view create your reality. Nah, Hobi filmmu film apa? Korea. Hobi filmmu apa? Drama Korea. Oh, keren. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama Big Five. Kalau nggak selingkuh, kalau nggak drama, nggak kece. Dok. Ya. Aku semakin menyadari ya sekarang bahwa banyak sekali relasi yang dibangun itu saling menghealing gitu loh, Dok. Iya, rata-rata. Iya, karena pada akhirnya kayak kemarin ketemu orang yang mereka berdua kayak tinggal nunggu aja nih siapa yang nanti rubuh secara fisik gitu loh, Dok, tanpa sadar gitu. Nah, Dan itu biasanya dua-duanya sexual healer. Yes. Ya, sering kali kita yang punya kelebihan atau punya anugerah sexual healer, itu selalu jatuh cinta sama orang yang bermasalah. Dan kadang-kadang kamu bisa nemuin another sexual healer yang bermasalah untuk kamu healing, karena kalian sama-sama menciptakan looping healing tiada henti, dan itu exhausted sekali buat kalian berdua. Pertanyaannya adalah, apakah kalian berdua bersedia untuk belajar awareness dan berhenti healing ke orang lain, tapi aware ke diri sendiri. Karena nanti begitu kalian mulai aware ke diri sendiri dan stop healing, rasanya pasti aneh. Rasanya pasti aneh. Gairahmu hilang, lustmu hilang, semuanya hilang mendadak. Tahu-tahu dia jadi orang yang sangat tidak menarik sama sekali. Nah, ketika nggak menarik itulah pilihanmu akan dihadapkan dengan sebuah pilihan, kamu mau lanjut dan menciptakan creationship karena kalian berdua sama-sama mandiri dan tidak tergantung, atau kalian mau bubar. Karena creationship itu dua orang mandiri memutuskan berkarya dan menciptakan bersama-sama. Paham ya? Bukan dua orang berkekurangan yang saling tambal-menambal. Creationship itu dua orang yang mandiri yang memutuskan berkarya bersama dan menciptakan bersama-sama. Dok, mumpung lagi di topik seksual healer, ada pertanyaan nih. Apakah tak apa jatuh cinta ke banyak orang? Emang kenapa? Kamu lo udah jatuh cinta sama 4. Bapakmu, anakmu, suamimu, anakmu. Mau tambah 1 emang salah? Maksudnya ke banyak orang yang bukan keluarga, Dok. Mungkin ya ini pertanyaannya. Mungkin Mbak Aini bisa speak up. Ya. Ya maksudnya sama kayak yang Kak Siska bicarakan bersama. Ya, emang masalah kalau kamu jatuh cinta sama banyak orang? Jatuh cinta kan nggak masalah. Kecuali kamu kawinin mereka semua jadi masalah loh. Oh, jatuh cinta doang loh. What's wrong dengan suka atau sayang ke banyak orang? Nothing wrong with that.
Tapi kan kamu membuat pilihan. Apa? Tapi nakutin rasanya kalau jatuh cinta ke banyak orang. Loh, kenapa takut? Entahlah. Belum tahu. Bentar, ini energinya lucu. Bentar ya. Aku kayaknya harus benerin dari pihak laki-laki dulu. Semua yang kamu terjemahkan horny ketika penis berdiri dan perempuan wajib melayani, apakah bersedia cabut, batalkan, hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and shorts, boys, prophets, and beyonds. Dan semua yang kamu terjemahkan suka dan wajib dikawini, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and shorts, boys, prophets, and beyonds. Dan semua rasa cinta terhadap sejenis atau lawan jenis yang kemudian kamu terjemahkan salah harus bertanggung jawab, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and shorts, boys, prophets, and beyonds. Dan semua rasa hasrat, suka, lust, happy with bodies, ketika kamu bertemu dengan siapapun, termasuk dirimu sendiri, dan kamu terjemahkan nafsu harus kopulasi, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and short, boys, prophets, and beyonds. Dan semua rasa suka, rasa sayang, rasa happy, euphoria, orgasm, dan kamu terjemahkan harus kopulasi, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and short, boys, prophets, and beyonds. Bagaimana bila orgasme tidak perlu kopulasi? Bagaimana bila suka sama orang? Ya. Dan bagaimana bila suka sama orang tidak wajib kopulasi? Emang suka salah? Emang pada saat kamu ketemu orang dan badanmu bilang, hey, I'm happy, harus ML? Ya enggak juga. Makanya, so kapanpun kamu menerjemahkan ketika badanmu happy dan harus lanjut ke ranjang, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, all, and shorts, boys, prophets, and beyonds. Karena kita ini banyak banget dogma-dogma nggak jelas. Penis berdiri artinya pengen harus dituntaskan dengan kopulasi, kalau nggak sakit kepala itu hoax. Vagina perempuan basah dan harus dituntaskan dengan kopulasi itu juga hoax. Dan bagaimana bila ketika kamu lihat baju bagus dan kamu ngerasa I'm the most prettier princess in the world dan badanmu ngasih orgasm? Orgasmic adalah happy with bodies. It's only show I'm happy. What's wrong with that? Dan ketika kamu ketemu orang yang sama-sama nggak judging, terus kemudian badanmu happy, bukan artinya kamu harus kopulasi sama dia. Dan bukan artinya kamu jatuh cinta sama dia. You just happy. What's wrong with that? Ngerti ya? Karena kadang-kadang pada saat dogma kita adalah, oh ini tuh nafsu, harus ditekan. Akses bilang lust is not the lust itu nggak jelek loh. Akses bilang lust is the primordial energy, it's a good things. Tanpa lust kamu nggak akan create apapun. Kamu create kue karena kamu punya lust pengen bikin kue. Kamu create kerjaan karena kamu punya lust sama duit, kamu create kerjaan untuk menghasilkan duit. Tanpa lust, kamu tidak menghasilkan apapun. So, kenapa kita harus ngebenci lust, nafsu? Kenapa kita harus ngebenci nafsu dan harus buang nafsu dan terjebak dengan kalimat negatifnya nafsu? Karena nafsu bukan kopulasi loh. Jelas ya? Akses banyak cerita tentang seks dan sexual healer, dan Akses jarang banget cerita tentang kopulasi. Dan setiap kali kita bahas seks adalah not kopulasi. Seks adalah enak dilihat, enak dipandang, enak disentuh, happy with body, semuanya itu adalah seks. Jadi ketika kamu dandan, you are sexual with your body. Ketika kamu ngomong tampil cantik di depan banyak orang, you are sexual with your body. Dan itu nggak salah loh. Kita punya body, memang kita happy dengan body kita. Makanya kamu dandan cantik, makanya kamu pakai baju yang cakep, makanya kamu happy ngerasa cakep. Dan itu embodiment, nothing wrong with that. Dan bukan artinya kalau kamu cantik, semua judgement orang tua, oh ngapain cantik-cantik, mau nyari laki-laki ya di luar sana ya.
Dan semua kebohongan-kebohongan seperti itu, please test, turn, and create. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all nine shorts, boys, prophets, and beyonds. Emang salah kalau tampil cantik? Enggak juga. Sih. Anak kecil loh tampil cantik bisa muter-muter, saking happy-nya. Dapat baju yang dia suka bisa wah happy-happy sendiri. What's wrong with that? Dan ketika kita punya itu, terus kita merasa, waduh, mesti kopulasi nih, karena energinya memuncak. Ya enggak juga kali. karena program itu banyak banget diciptakan untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Jadi kayak, misalnya gini, misalnya aku nih ya, cowok brengsek nih ya, pacaran sama Ninta misalnya. Terus aku berdiri nih, tuh kan Nin, kamu cari gara-gara nih. Ayo tanggung jawab. Ngerti nggak sih tujuannya? Kan aku berusaha membuat dia merasa bersalah. Karena aku ngeblame, ya kan? Biar dia merasa bersalah. Terus akhirnya aku mendapatkan yang aku mau. Itu bentuk controlling kan? Itu abuse, gaslighting, and controlling. Dan siapa yang bisa kena? Hanya orang-orang bodoh yang bisa kena. Jelas. Makanya hati-hati dengan propaganda-propaganda begitu. Karena ada banyak propaganda. Orang kalau udah horny, lu wajib tanggung jawab. Orang kalau udah sange, lu wajib tanggung jawab. Kalau lu udah pacaran, kalau dia horny, lu wajib tanggung jawab. Itu hati-hati. Itu semua bullshit. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi? Ya. Thank you, Aini. Semoga menjawab. Thank you pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan. Masih ingat mantan belasan tahun? Tidak ada komunikasi, tapi kok masih, kalau ingat tuh langsung nangis. Saya sakit banget. What is that? Non-praktisi ya? Mbak Intan? Duh, Intan bukannya udah praktisi? Nah, Mbak Intan Hana ini. Intan udah praktisi belum? Belum dok, kan nanti baru mau belajar akses. Yang hari... Gimana ya? Jadi gini, kamu udah pernah bilang selesai sama mantanmu dari lubuk hatimu yang terdalam atau enggak? We are done, finish. Sudah dok, tapi itu jadi terus-terusan. Jadi somehow kadang sudah ya, tiba-tiba ada lagi muncul lagi, kayak gitu dok. Oke. So, semua kenangan dan semua luka batin yang lama, apakah bersedia untuk cabut batalkan dan hancurkan semuanya sekarang? Iya dok, sangat pengen sih kayak gitu. All nine shorts, boys, prophets, and beyonds. Dan ketika kamu kenang lagi, ingat lagi, apakah masih relevan dengan dirimu? 10 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, masih mewek-mewek, apakah masih relevan buat kamu? Enggak, dok. Dan pertanyaannya adalah, apakah kamu aware dengan perempuan-perempuan lain di sana yang sama-sama punya luka batin yang sama? Yes, no? Yes. Ada beberapa memang. Adalah, please, belajar. Karena udah jelas kamu healer. Oke, kalau kamu nggak belajar, kamu nggak beresin, kamu akan sulit handling dan memfasilitasi area percintaan dan area relationship, karena sepertinya kamu punya potensi di arah itu. Oke, dok. Karena kalau kamu nggak punya potensi, kamu nggak akan kena masalah yang sama dan berulang dan berulang dan berulang dan berulang. Iya sih, aku realize itu, sangat realize. Ayo belajar. Sambil belajar, buku-buku yang bagus kamu baca adalah 10 Key, Living Beyond Distraction, PSJR, dan Sex is Not a Forward, sama satu lagi buku, The Lady. Oke. Oke? Nanti minta linknya Mas Siska. Thank you. Itu 5 buku bagus yang akan membawa banyak perubahan dalam kisahmu nanti. Oke. Thank you, dok. Semoga menjawab Mbak Intan. Besok kelas Access Bars di Jogja mungkin bisa digali lebih dalam lagi. Iya, thank you, Mbak. Sama.
Nice questions. Yang lain, adakah pertanyaan? Kalau enggak kita mau 1 jam atau 2 jam ini, Dok? Kalau pertanyaannya habis 1 jam, aku lapar. Ya aku nih baru nempel bokong banget terus langsung buka laptop loh. Ada pertanyaan satu dari Kusbu. Gimana Ya, resolve emotional abuse? kamu nggak akan pernah bisa resolve emotional abuse. Yang kamu bisa lakukan hanyalah destroy and create apapun luka yang sudah pernah ada. Lepasin. Karena itu udah the past. Kamu nggak mungkin bisa mengkoreksi apapun yang di the past. Yang kamu bisa lakukan, oh ini udah lampau, udah done. So selesai, buang semua lukanya, and choose something else. Simply by asking to stop ya, Dok ya? Yes. Jadi apapun itu, terima kontribusinya, dan selalu tanya, aku nih di sini belajar apa ya? Kok aku diulang sama ini lagi, ini lagi, ini lagi? Ini apa yang aku nggak mau lihat di sini? Karena kalau gurumu lagi ngajar 1 tambah 1 sama dengan 2, dan kamu nggak pernah jawab 2, kamu bilang 0, pasti pertanyaan berikutnya adalah 1 tambah 1 sama dengan, 1 sama 1 sama dengan, 1 tambah 1 sama dengan, sampai kamu jawabnya 2. Jadi kalau kamu bermasalah dengan abuse lagi, emotional abuse lagi, pertanyaannya adalah, kamu ini lagi terima kontribusi apa? Apa yang kamu pelajarin di sini, tapi kamu nggak mau lihat, nggak mau dengar, dan nggak mau terima, sehingga kamu diulang dengan questions yang sama terus-menerus, emotional abuse. Jangan-jangan kamu jago untuk delete emotional abuse, atau kamu jago memfasilitasi emotional abuse, tapi kamu menolak untuk claim dirimu sendiri. Dan kamu lebih memilih emotional abuse itu solid dibanding kamu. Tapi benar sih, Dok. Begitu kita gratitude, ketika kita menerima kontribusi dari sebuah kejadian yang looping itu, langsung stop pelajarannya. Iya. Nah emang gitu. Nah kamu kalau udah lulus masa ujian yang sama lagi? Ya pasti naik tingkat lah. Yes. With TOEL entity, lulus ya. Nanti next bukan TOEL. Pasti beda. Tapi begitu I choose to stand for myself, I nggak bisa lawan mereka, Dok. Siapa yang suruh lawan? Berubah. Bukan lawan. Bukan malah masuk ke kompetisi atau eksklusi. Choose you first. Be kind bukan artinya jadi keset. Be kind artinya berani bersuara. Berani say no pada saat kamu no, my body say no. Kamu berani say no. That's a being kind. Jadi pada saat kamu mau keluar dari emotional abuse, bukan artinya kamu harus ngelawan. Walaupun mereka nggak berubah emotional abuse-nya, tapi caramu menerimanya bisa berubah. Oke, Dok, so far I udah kayak berubah, like normally kan I gimana ya, kayak udah terima aja. Nah, this time tuh I berani like say no, tapi I nggak bisa complete sentences karena kan kalau di orang ngomong tuh tanpa kayak kereta, tanpa henti gitu, and they just say anything, right? Nggak apa-apa. So, nah, lastly tuh I udah like no, tapi I nggak bisa explain, terus kayak I diem gitu kan. Tapi after the phone calls and all that, I'm always emotionally super drained. Like bisa berhari-hari tuh I like bener-bener capek banget rasanya. Ya, do you aware of lies here? Ya. Oke, sudah di-acknowledge nggak kalau ada banyak lies di belakangnya? Yang acknowledge siapa? Kamulah yang punya body. Oke. Kalau kamu dalam pembicaraan nyadar ada lies, terus kamu sinarnya, marah rasanya kayak pengen menghancurkan semuanya, atau kesel rasanya, bilang aja ke DJ, oh ada yang nggak sinkron ya? Ada lies di sini, ada yang nggak sinkron di sini. Begitu kamu aware ada yang nggak sinkron, signalnya langsung stop. No, I don't get it. Coba repeat, Dok. Sorry, I nggak begitu paham. Badanmu tuh mahir banget membedakan sinkron dan nggak sinkron, heavy and light. Yes, Ya. yes. Jadi pada saat ada rasa banget. Nah,
pada saat orang ngobrol dan kemudian kamu nyadar kok heavy ya, artinya kan ada yang nggak sinkron. Mm-mm. Nah, kamu bilang ke dirimu sendiri, oh thank you ya signalnya, aku tahu ada yang nggak sinkron. Bilang dalam hati buat diri sendiri. Oke. Karena kalau nggak radarmu jalan terus, tit, 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 alarm kebohonganmu jalan terus. Kalau kamu nggak acknowledge, ya alarmnya nyala terus sepanjang hari, nanti kamu sakit kepala. Oke. Ya, paham ya? Jadi But ketika that kamu ngobrol dengan siapapun dan kamu ngerasa kok signalku nyala, bilang aja, oke thank you signalku aku tahu. Nanti signalnya langsung turun lagi dia. Oke. Oke? But then that doesn't stop the other person from lying to you and manipulate you and stuff, right? No, you cannot control other people. You only can control yourself. So are you willing to control them and manipulate them? I don't want to manipulate anybody. I just want to be peace with myself. That's why. Ketika kamu nggak bersedia manipulasi mereka, maka mereka akan bersedia banget manipulasi kamu. It's only need a willingness to manipulate and control them. So I have to manipulate them gitu willingly. No have to. Willingness. Hanya butuh kebersediaan untuk manipulasi dan kontrol mereka. Nggak perlu manipulate dan kontrol beneran. Nggak wajib. Oh, kesediaan doang. Yes, hanya perlu kesediaan untuk bunuh mereka, tapi nggak perlu ngapa-ngapain juga. So the energy complete. Kalau mereka tahu di dalam energimu ada manipulasi, mereka mau manipulasi itu mikir 2 kali. Ini kayaknya kalau dimanipulate ngelawan nih kayaknya. Tapi kalau kamu tolak mati-matian nggak mau manipulate, mereka akan manipulate kamu karena mereka tahu persis kamu nggak akan ngelawan. Oh. Jelas ya. Jadi jangan nolak manipulasi dan jangan nolak kontrol. Be willing to manipulate them and be willing to control them. Jangan reject manipulasi. Oke? Oke. Yes. Oke, manipulasi akan dibahas banyak di kelas foundation ya, Dok ya? Ya. It's very interesting class. Ya, tadi ada pertanyaan menarik deh satu. Thank Dari you, Dok. Rani. Ya. Bagaimana cara kita menghadapi pasangan orang di luar kita yang gaslighting? Kalau kata David Cubes, gaslighting balik. Apakah kamu bersedia gaslighting balik ke dia? Pak Dok, gimana caranya? Yes, pengen gaslighting lagi. Yes. Karena pada saat kamu di gaslight, artinya lawanmu tahu persis kamu tidak balik menggigit. Paham ya? Ketika kamu di gaslight, maka lawanmu tahu persis kamu tidak balik menggigit. So, apakah kamu bersedia gaslighting balik ke dia, bersedia manipulate dia, dan bersedia controlling dengan dia? Karena pada saat kamu include-kan energi itu dalam dirimu, kamu bersedia manipulate mereka, mereka mau manipulasi ke kamu tuh mikir 2 kali. Loh, kok kayaknya ngelawan ya kalau dimanipulasi gitu. Jadi bersedia dulu ya, Dok ya? Yes. Dan benar-benar bersedia ya, bukan bersedia pretending. How to Bedanya benar-benar gimana bersedia itu? Iya, same question. Bersedia beneran ya benar-benar bersedia. Kalau benar-benar dibutuhkan kamu manipulasi, kamu jalan langsung manipulasi mereka. Terus bedanya kita sama dia orang apa jadinya kalau kita juga ikut-ikutan manipulasi? Bedanya, dia nggak aware manipulasi kamu dan kamu aware manipulasi dia. What's wrong with manipulasi? Kenapa kamu jijik banget dengan manipulasi? Karena udah jadi korbannya, tahu rasanya jadi kayak gitu. Kayak gak mau. Manipulasi anak kecil mati loh. Tanpa manipulasi, all babies die. Manipulasi is not wrong things. Manipulasi hanya tools.
Mau dipakai A, mau dipakai B, mau dipakai C, tidak merusak manipulasi. Jelas ya? Karena baby kalau nggak dimanipulasi akan sulit makan. Pasti mamimu ngudang tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Pasti orang tua itu akan berupaya gimana caranya anaknya mau makan. Manipulasi kan? Dan nggak salah loh. Pacaran juga manipulasi loh biar dia suka. Dan nggak salah loh. Manipulasi is manipulasi. Nggak ada yang salah dengan tools-nya. Nothing wrong with tools-nya. Oke. Oke? So yang salah itu intent-nya gitu. Like di Yes. tools-nya dipakai buat apa, correct? Yes. Kalau kamu ngebenci tools, ya nanti kamu hilang semua kesempatannya nanti. Oke? Oke, selesai kah? Yes. Ya. Asik. Oke, thank you so much buat semuanya yang sudah hadir. Ciola, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Oh, yes. Masih di mute? Ninta, Ya. kapan kita ngobrol-ngobrol? Apa ngobrol apa? Kita IG live sama Ninta ya sis. Ayo. Ayo. Ngobrol apa? Nggak tahu, nanti kita cari topik. Lagi pengen ngobrolin itu parenting. Sebenarnya aku lagi penasaran sama ini co-parenting with a narcissist. Wow. Wah. Coba. Lagi, Dok. Amazing. Ini aku request juga kayaknya itu Beyond the Mother juga boleh lah. Apa? Beyond the Mother. Beyond the Itu mah Mother. kelasnya Shannon. Oh. Ambil kelasnya Shannon aja itu. Oh, I see. Ya, bukan kelas level bawah. Kalau kamu belum ambil foundation, aku nggak nganjurin kamu dengerin Beyond the Mother. Oke, sip. Oke. Nanti kamu bisa mingslet terlalu jauh karena kamu nggak ngerti dasarnya Shannon bilang begitu. Oke, Dok. Ciolanda, ada yang ingin disampaikan? Yes. Lebih kepada bahwa pada saat kita rubah cara pandang kita, apapun itu, pasti akan banyak perubahan. Karena akses mengajar itu nggak solid ya. Semuanya bisa berubah. Asal kita rajin pakai tools-nya, jangan putus asa, bertanya boleh. Banyak loh sekarang fasilitator yang punya kompeten untuk berusaha bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadi please silakan. Itu aja sih Dok, karena sebetulnya kita saling sharing untuk pengalaman yang jangan sampai fatal gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan tool akses ini. Itu sih Dok. Ya. Dan kalau nanya sama kita, fasilitator, semua pertanyaan tentang dirimu pasti kita jawab dengan another pertanyaan. Yes. Kalau nanya tentang tools, baru kita jawab. Tools ini apa maksudnya? Nah, biasanya kita jawab. Tapi kalau, Dok, potensiku apa? Menurutmu apa? Pasti aku balik dengan pertanyaan balik, karena itu tugasmu untuk lulus, bukan tugasku untuk lulus. Tugasku untuk lulus udah beres buat aku sendiri. Jadi aku pasti akan support kamu untuk, ayo lulus, ayo maju. Gimana caranya kamu maju? Karena ini kelasmu, ini sekolahmu, ini ujianmu, kita akan pancing kamu untuk aware, tahu dengan apa yang kamu tahu. Yes. Oke, kiranya cukup malam ini. Saya lihat dari berbagai provinsi di Indonesia hadir nih, Dok. Kalau masih ada yang pengen tahu lebih banyak tentang Access Consciousness, please go to www.hidupceria.com. Kalau pengen menerima sesi bars juga kami ada info praktisi dan fasilitator di seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Dan kalau mau perubahan jalan tol, ikut kelas 30-30 yang sekarang. Semua limitasimu kita babat dari day one. Dan jangan khawatir hasilnya bakal seperti apa, no one knows. Oke, sip. Oke, thank you so much Dr. David. Jumpa. Thank you so much Yolanda. Thank you so much semuanya. See you next 2 weeks, I think. Bye. Wait. What is class 30-30? Itu kelas clearing tentang fasilitasi tentang keluar dari limitasi kontrol, limitasi penjara kita sendiri. Kelasnya selama 30 hari berturut-turut, kita 1 jam, personal fasilitasi, dan ada PR dan tugasnya masing-masing. Oh, Itu seru banget.
every day at 8 o'clock. Kita baru masuk hari ke-6. Kelima apa ke-6? Hari ini ke-6. Ini ke-6 hari ini. Yes. Kalau mau ikut masih bisa, silahkan hubungi saya Kontak Siska atau Yola. atau Teh Santi yang ada di sini. I don't have your number. Coba what's your number? 081 081 3 3 43 43 99 99 099. 099. Or Okay, you let can me ask repeat that. Priyanka. You can ask Priyanka. She knows my Yolanda ya. Siska. 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 Oh my god. Okay, sorry. It's okay. Oke. Okay. Alright. Yeah. Sampai jumpa. Hi everyone. Bye. Thank you. Thank you. Yoi. Dr. David, Mbak Yola, semuanya. Ya, thank you.